Bab 8. Manik Batu. Taizu pucat saat dia bangun dan melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa dia berada di sebuah gua alam kecil. Sinar matahari mengintip melalui pintu masuk gua, memperlihatkan lantai yang ditutupi dengan tulang burung dan hewan. Di dinding di belakangnya ada lubang hitam seukuran kepalan tangan. Dia tidak tahu seberapa dalam lubang kecil ini, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, satu misteri terpecahkan. Gaya tarik yang menyedotnya ke dalam gua sebelumnya berasal dari lubang ini. Hewan-hewan yang memiliki tulang-tulang yang berserakan itu tersedot seperti sebelumnya. Hisap dari lubang harus spontan. Saat dia muncul di depan gua ini selama kejatuhannya, lubang misterius menariknya masuk dan menyelamatkan nyawanya. Taizu menahan rasa sakit di lengan kanannya, hendak keluar dari gua ketika tulang-tulang di tanah tiba-tiba mulai bergerak ke arah lubang. Dia dengan cepat berguling ke sudut gua tanpa penundaan sesaat saat dia merasakan angin di belakangnya. Kekuatan hisap yang tak terbayangkan tiba-tiba datang dari lubang kecil itu. Semua tulang bergetar saat mereka terbang menuju lubang. Beberapa tulang yang lebih besar tersangkut di dinding menghalangi lubang kecil. Pada saat itu, seekor burung tersedot saat terbang melewati pintu masuk gua. Itu mendesing di udara sampai berhamburan ke dinding gua. Setelah sekitar 1 jam, Gaya berhenti menarik. Wang Lin menatap dengan ngeri pada mayat burung yang baru saja mati itu. Dia tidak menggerakkan tubuhnya sama sekali, hanya duduk diam, sambil menghitung waktu. Setengah jam kemudian, hisapan dimulai lagi. Ini berulang beberapa kali. Wang Lin telah memahami waktu dari lubang pengisapan yang aneh itu. Itu akan mulai mengisap setiap 30 menit selama 60 menit. Memanfaatkan celah waktu antara hisapan, Wang Lin dengan susah payah merayap menuju pintu masuk gua. Saat dia melihat ke bawah, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Di bawahnya ada hutan, dan tanah yang nyaris tak terlihat ditutupi bebatuan. Tebing itu sangat curam, tidak mungkin dia bisa turun dengan tangan patah. Jarak dari tanah diukur lebih dari beberapa puluh meter. Jika dia mencoba melompat ke bawah, itu pasti akan menjadi akhirnya. Tas berisi makanan tertinggal di puncak gunung tanpa ada cara baginya untuk mengambilnya kembali. Saat ini makanan adalah masalah terpenting yang harus dia selesaikan. Saat dia merenung, dia tiba-tiba teringat waktu hisap dan bergegas kembali ke sudut gua. Waktu di dunia luar sepertinya berlalu dengan cepat. Wang Lin bisa merasakan tubuhnya semakin lemah dan semakin lemah. Dia tidak merasakan apa-apa di lengannya, itu benar-benar mati rasa. Dia tersenyum pahit ketika dia berkata pada dirinya sendiri, terjebak di sini berarti kematian yang lambat, tetapi melompat ke bawah akan menjadi kematian instan. Dia melihat mayat berdarah burung yang tersedot tadi. Dengan sedikit ragu, dia berjalan mendekat, mengambilnya, dan dengan enggan menggigitnya. Rasanya mengerikan. Dia menghembuskan napas saat daging mentah di mulutnya membanjiri indranya, tapi kemudian terus memakannya. Dia hampir tidak mengunyah dagingnya, memilih untuk menelannya hampir seluruhnya. Taizu merasakan kehangatan memasuki perutnya saat perutnya bergolak. Dia memakan burung itu dengan cepat dalam gigitan besar, lalu dia berdiri dan menarik napas dalam-dalam agar tidak memuntahkan semuanya. Dia melemparkan sisa-sisa burung itu ke samping dan duduk di dinding gua. Pikirannya mengembara, suatu saat memikirkan orang tuanya, suatu saat memikirkan paman keempatnya, suatu saat memikirkan wajah-wajah kerabatnya yang mengejek,
dan suatu saat dia bahkan memikirkan mata dingin pria paruh baya berbaju hitam dari Heng Sekte Yue. Dalam keadaan kesurupan, Wang Lin melihat mayat burung yang setengah dimakan itu. Tanpa mengedipkan mata, dia mengambil mayat itu untuk diperiksa lebih dekat. Dia melihat bahwa di dalam bangkai burung itu terdapat manik-manik merah seukuran bayi pertama. Dia sangat terkejut saat mengeluarkannya dari bangkai. Mengapa ada manik-manik di tubuh burung ini? Jantung Wang Lin berdebar kencang saat dia memikirkan sebuah buku yang pernah ditunjukkan oleh guru di desanya. Beberapa hewan hidup jauh lebih tua, dan sesuatu yang disebut dantian akan terbentuk di dalam tubuh mereka. Jika seseorang memakan dantian, hidup mereka akan diperpanjang, dan kekuatan mereka akan meningkat. Bahkan anggota tubuh yang telah dipotong akan tumbuh kembali. Ketika dia melihat deskripsi itu, dia tidak mempercayainya, dan diam-diam mencemoohnya. Tetapi sekarang dia tidak bisa tidak percaya pada mitos dan legenda sedikit lagi setelah bertemu dengan yang abadi. Jantung Wang Lin berdegup cukup keras untuk terbang keluar dari dadanya. Jika manik ini benar-benar dantian yang dijelaskan dalam buku, maka memakannya tidak hanya akan menyembuhkan lukanya dengan cepat, tetapi juga akan membuatnya mudah untuk meninggalkan tempat ini. Bahkan lulus ujian untuk bergabung dengan Sekte Heng Yue seharusnya bisa, setidaknya dia bisa lulus ujian ketekunan. Tapi manik itu sangat keras. Sepertinya tidak bisa dimakan. Dia menggunakan beberapa kain compang camping di tubuhnya untuk membersihkannya, mengembalikan warna aslinya. Manik abu-abu, dengan 5 awan terukir di atasnya, terungkap. Itu terlihat sangat tua. Wang Lin sangat kecewa, tidak mau menyerah. Dia menggigit manik itu, lalu diam-diam menertawakan dirinya sendiri. Taizu, kamu terlalu delusi. Bagaimana mungkin burung acak yang kebetulan terbang memiliki dantian? Wang Lin menghela nafas. Di luar sudah gelap. Dia merasa lelah dan tertidur dengan manik di sisinya dan tulang hewan menutupi lantai. Karena sekarang musim gugur, suhu turun dengan sangat cepat, terutama di daerah pegunungan. Udara dingin memasuki tubuh Wang Lin. Dia meringkuk, dan malam berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, sinar matahari mengintip dari luar gua saat matahari terbit. Beberapa tetes embun berkilau dikeluarkan dari manik-manik di sisi Wang Lin. Saat embun berkumpul, ia menetes ke tulang di dekatnya. Setelah beberapa saat, Wang Lin terbangun. Bukan hanya lengannya yang masih bengkak, kondisinya pun sepertinya semakin parah. Wang Lin duduk di lantai, merasa sangat tertekan. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, apakah aku akan terjebak di sini seumur hidupku? Dia perlahan menoleh dan memperhatikan embun yang menumpuk di tulang. Karena dia haus, dia dengan hati-hati mengambil beberapa tulang dan menjilat embun darinya. Manisnya embun itu cukup enak. Dia tidak tahu apakah dia sedang membayangkannya, tetapi seluruh tubuhnya terasa hangat dan nyaman setelah meminumnya. Terutama luka di lengannya. Ada perasaan nyaman dan gatal saat pembengkakan berkurang. Wang Lin menggosok matanya, dan menatap lengannya dengan cermat. Bengkaknya memang sudah turun. Dia dengan cepat melihat tulang-tulang di sekitarnya tetapi tidak dapat menemukannya lagi dengan embun di atasnya. Pada saat itu, dia tiba-tiba melihat manik itu dan melihat tetesan embun di atasnya. Dia ingat bahwa semua tulang yang terkena embun ada di sebelah manik-manik itu. Dia dengan lembut mengambil manik itu, dengan jantung berdebar kencang, dan menggulung manik itu di lengannya untuk menyebarkan embun secara merata.
Gelombang perasaan sejuk dan menyegarkan datang dari lengan. Wang Lin menatap lengannya tanpa mengedipkan mata. Setelah beberapa saat matanya menyala. Bengkak dari lengan sudah turun. Dia mencoba melambaikan tangannya. Meskipun masih ada rasa sakit, itu bukan masalah besar. Manik batu ini pasti harta karun. Wang Lin sangat terkejut. Bab 9. Menuruni tebing. Selama beberapa hari berikutnya, Wang Lin mengandalkan burung-burung yang tersedot ke dalam gua dan berceceran di dinding untuk dimakan. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan hati-hati mengamati manik-manik batu itu. Setiap kali embun muncul, dia akan mengoleskannya di lengannya. Dia melakukan ini sampai lengannya pulih sepenuhnya. Dia tahu embun ini sangat berharga, jadi dia mengumpulkan beberapa di tengkorak burung. Pada hari ini, dia memercikkan embun yang telah dia kumpulkan selama beberapa hari terakhir pada selembar kain dan dengan hati-hati membengkokkan manik-manik di dalamnya. Setelah memastikan tidak akan jatuh, dia tiba di pintu masuk gua ketika kekuatan hisap berhenti. Dia menggunakan giginya untuk merobek pakaiannya dan mengikatnya menjadi satu, lalu mengikat satu ujung ke batu dan ujung lainnya di pinggangnya dan perlahan turun. Wang Lin telah turun sekitar 5 atau 6 meter saat tangannya terpeleset. Tubuhnya jatuh dengan cepat, tetapi untungnya pakaiannya kuat dan memberinya waktu untuk berayun ke arah tebing dan mencengkeram dahan sebelum kainnya robek. Keringat dingin berkilau di dahi Wang Lin. Ketika dia melihat ke bawah, dia memperkirakan bahwa dia masih berada di ketinggian 20 meter. Dengan satu tangan, dia meraih dahan dan dengan tangan lainnya dia meraih kain dan mengikatkan kain ke dahan. Baru kemudian dia merasa lega. Dia dengan hati-hati bergerak kembali ke tepi tebing dan kemudian mulai turun lagi. Ketika dia berada 10 meter dari tanah, kain itu telah meregang hingga batasnya. Wang Lin melompat turun tanpa berpikir dua kali. Pakaiannya tidak dapat menahan beban dan mulai terbelah, tetapi tetap membantu meringankan jatuhnya. Wang Lin merasakan angin membelai wajahnya saat jatuh, serta ranting-ranting patah di bawahnya, memperlambat kejatuhannya. Dia memposisikan tubuhnya tepat saat dia mendarat, jari kaki mengarah ke bawah, dan berguling menjadi bola saat dia menyentuh tanah. Tanah terasa seperti sebilah pisau batu yang menusuk tubuhnya, menciptakan berbagai luka yang dalam, terutama luka di kaki ini. Itu sangat dalam sehingga Anda bisa melihat tulang-tulangnya. Wang Lin, dengan pandangan kabur, terengah-engah. Dia berjuang untuk memasukkan kain yang ada di lehernya yang berisi manik-manik ke dalam mulutnya dan menyedot beberapa embun yang ada di kain itu. Setelah beberapa saat, dia berjuang untuk duduk dan, dengan tangan gemetar, mengambil kain itu dan meremasnya di atas luka di kakinya saat beberapa tetes embun keluar. Perasaan dingin terpancar dari tempat luka itu. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin jatuh ke tanah dan berdoa agar tidak ada binatang buas yang menyerangnya sebelum dia pulih. Pada saat itu, dia mendengar teriakan dari kejauhan. "Taizu, kamu di mana?" Wang Lin tertegun. Dia mendengarkan dengan seksama dan menyadari bahwa itu adalah suara ayahnya. Tanpa berpikir panjang, dia menggunakan semua kekuatan yang tersisa di tubuhnya untuk berteriak, "Ayah! Aku di sini." Pelangi mendekat dari kejauhan, melingkari tebing dekat Wang Lin untuk beberapa saat kemudian turun. Pedang cahaya turun dan menghilang, mengungkapkan seorang murid Heng Yue Sekte dengan ayah Wang Lin di lengannya, mengerutkan kening pada Wang Lin. Ketika ayah Taizu melihat putranya, dia langsung menangis.
Dia berlari ke Wang Lin dan memeluknya. Sambil menangis dia berkata, "Taizu, apa yang kamu pikirkan? Mengapa Anda harus begitu keras kepala? Pernahkah Anda berpikir tentang bagaimana orang tua Anda akan hidup jika Anda meninggal?" Wang Lin tertegun. Setelah memikirkannya, dia menyadari ayahnya salah paham, dan berpikir bahwa dia mencoba bunuh diri. Setelah melihat dirinya sendiri dan melihat betapa babak belur tubuhnya, dia tidak bisa menahan tawa pahit. Murid Sekte Heng Yue, nama keluarga Zhang, menatap Wang Lin. Dia melihat ke tebing di atas dan melihat pakaian yang telah robek sebelumnya. Dengan beberapa lompatan, dia memanjat hingga mencapai gua. Dia merasakan kekuatan mencoba menyedotnya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Namun, dia dengan cepat pulih dan melompat ke bawah seolah kekuatan itu bukan masalah besar. Dia berkata, dengan rendah hati, "Anakmu ingin bunuh diri tetapi diselamatkan oleh kekuatan hisap alami dari gua ini. Sekarang Wang Lin telah ditemukan, mari kita kembali ke sekte dan meminta sesepuh membuat keputusan." Murid Heng Yue sekte menggulung lengan bajunya, meraih dua putra ayah, dan dengan cepat meninggalkan tempat itu. Setelah beberapa saat, mereka sampai di kaki gunung sekte Heng Yue, lalu menaiki tangga dan mendekati puncak. Kembali ke sini seperti ini menyebabkan perasaan Wang Lin campur aduk. Pada puncaknya, ada banyak orang dengan ekspresi jelek. Murid Zhang dengan cepat pergi ke salah satu dari mereka dan membisikkan sesuatu. Alis lelaki tua itu berkerut dan berkata dengan suara dingin, "Sejak orang itu ditemukan, kirim dia ke kamar tamu untuk menyatukannya kembali dengan ibunya." Di dalam kamar, ketika ibu Wang Lin melihat putranya, dia langsung menangis dan berlari untuk memeluknya. Setelah mendengar dari orang tuanya, dia akhirnya tahu apa yang sedang terjadi. Ketika dia kabur dari rumah, orang tuanya kembali ke keluarga Wang untuk mencari paman keempatnya. Mereka bertiga mengkhawatirkan keselamatannya, jadi mereka pergi mencari ayah Wang Zuo. Dengan tekanan dari paman keempatnya, ayah Wang Zuo dengan enggan meminta bantuan anggota keluarga untuk meminta bantuan dari sekte Heng Yue. Ini adalah pertama kalinya sekte Heng Yue menemukan sesuatu seperti ini, memilih untuk mengabaikannya pada awalnya. Namun, alasan mengapa Wang Lin kabur dari rumah adalah karena tidak diterima di sekte Heng Yue. Meskipun sekte Heng Yue tidak peduli dengan hidup dan mati manusia, jika dia benar-benar mati dan berita itu menyebar ke desa-desa terdekat, orang tua tidak ingin anak-anak mereka mencoba memasuki sekte tersebut. Khawatir tentang masa depan, mereka mengirim beberapa murid untuk mencari di daerah itu. Ayah Wang Lin masih khawatir, jadi dia mengikuti mereka. Dan itulah yang menyebabkan adegan di hadapannya. Setelah beberapa saat, seseorang mengirim obat. Ibu Taizu dengan tergesa-gesa berterima kasih kepada orang yang mengantarkannya, dan dengan hati-hati memberikannya kepada putranya. Ini memang obat yang diproduksi oleh Sekte Abadi. Efeknya sangat bagus. Setelah meminumnya, Wang Lin merasa bahwa dia telah pulih cukup banyak, dan lukanya mulai berkurang rasa sakitnya. Orang tua Wang Lin tak henti-hentinya menganugerahkan kata-kata penghiburan kepadanya. Dia ingin menjelaskan semuanya kepada mereka, tetapi dia tidak yakin apakah mereka akan mempercayainya. Pada saat itu, di aula sekte Heng Yue, beberapa tetua sedang duduk-duduk mendengarkan murid Zhang menjelaskan bagaimana dia menemukan Wang Lin. Di ujung meja panjang, seorang pria berwajah merah berkata dengan tidak puas, "Apa hubungannya hidup dan mati manusia dengan makhluk abadi sepertiku?"
Lihatlah sekolah abadi lainnya, yang mana seperti kita yang mengirim orang untuk mencari anak yang mencoba bunuh diri karena dia tidak terpilih. Ini memalukan. Di sebelahnya, seorang pria parubaya dengan wajah dingin berkata, apa yang dikatakan tetua Ma benar. Di semua sekte di negara bagian Zhao, hanya sekte Heng Yue kami yang seperti ini. Tetapi jika anak itu benar-benar mati di pegunungan kami, orang tua akan takut anak-anak mereka semua akan mencoba bunuh diri jika ditolak. Lalu, siapa yang berani menyekolahkan kami anak-anaknya? Seorang lelaki tua berjubah menyesap teh dan berkata perlahan, pada kenyataannya, bukankah karena sekte Heng Yue kita telah menurun sehingga kita harus memilih murid yang cocok untuk kultivasi dari manusia? Jika itu 500 tahun yang lalu, siapa yang peduli dengan apa yang dipikirkan manusia? Akhirnya, seorang lelaki tua penuh kerutan menghela nafas dan berkata, jika pemuda ini mencoba bunuh diri sekali, dia bisa mencoba bunuh diri lagi. Untuk mencegah masalah ini berlanjut, mari kita membuat pengecualian dan menerimanya sebagai murid. Setelah dia selesai berbicara, dia melirik pria paruh baya itu. Bab 10. Memasuki sekte. Pria tua berwajah merah itu mengerutkan kening karena ketidakpuasan dan berkata, Elder Li, apakah sekte Heng Yue kita benar-benar akan tenggelam begitu rendah? Membuat pengecualian untuk hidup dan mati manusia. Penatua Li membuka matanya dan berkata dengan suara dingin, Penatua Ma, Patriark menyuruhku menangani masalah ini. Jika tidak ditangani dengan baik, dan sampah ini mencoba bunuh diri untuk kedua kalinya dan orang tuanya menyebarkan bahwa kami memaksa anaknya untuk bunuh diri, bukankah itu lebih memalukan? Jika Anda bersedia bertanggung jawab atas masalah ini, maka saya akan membiarkan Anda menanganinya. Pria parubaya itu dengan cepat mencoba berdamai dan berkata, tidak perlu berdebat. Mengapa kita tidak membiarkan dia menjadi murid terlebih dahulu, kemudian setelah 8 atau 10 tahun, ketika dia gagal untuk terus berkultivasi, kita dapat mengirimnya kembali dan tidak akan ada masalah. Pria tua berjubah itu menjawab, jika pemuda lain mengikutinya, apa yang akan kami lakukan? Pria parubaya itu terkekeh dan berkata, ini adalah tugas yang mudah. Setelah ini, kami telah mempelajari pelajaran kami. Ketika kita mengecewakan orang di masa depan, kita harus menanamkan gagasan untuk tidak bunuh diri dan itu akan menyelesaikan masalah ini. Adapun Wang Lin ini, karena masalahnya sudah sebesar ini, mari kita ambil dia sebagai murid. Satu murid tambahan tidak masalah. Petik 2. Selain tetua Li, dua tetua lainnya menatap pria paruh baya itu dengan serius, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pria paruh baya itu tersenyum dan berpikir, oh Wang Lin. Saya telah membantu semua yang saya bisa. Saya telah membayar Anda untuk potongan logam yang diberikan paman keempat Anda kepada saya. Saya benar-benar ingin tahu bagaimana seorang manusia bisa mendapatkan jenis materinya. Apa yang tidak diketahui pria parubaya itu adalah bahwa paman keempat Wang Lin telah membelinya dari seorang pandai besi. Dia telah melihat banyak hal, dan begitu dia melihatnya, dia tahu itu tidak normal. Kali ini, untuk membiarkan Taizu bergabung dengan sekte Heng Yue, dia mengeluarkannya. Adapun untuk apa logam itu digunakan, dia tidak tahu. Sepotong logam mengubah nasib Wang Lin. Ketika berita itu sampai ke Wang Lin, dia tidak bisa mempercayainya. Dia entah bagaimana diterima sebagai murid tanpa alasan yang jelas. 2 hari kemudian,
dia melihat orang tuanya pergi dari Sekte Heng Yue. Setelah melihat kegembiraan di wajah orang tuanya, dia memutuskan untuk serius berkultivasi di sini. Namun, cara berpikirnya berubah setelah orang tuanya pergi. Dia diam-diam dipanggil ke tempat di mana para murid mendapatkan tugas mereka dan melihat seorang pemuda yang tampak licik. Wajah pemuda itu penuh dengan penghinaan. Dia menatapnya dan tertawa. Jadi kamu adalah Wang Lin, anak yang menjadi murid dengan bunuh diri. Wang Lin diam-diam menatap pemuda yang menantangnya. Pemuda itu mencibir, "Nak, mulai besok pagi kamu datang kepadaku untuk bekerja. Tugas Anda adalah mengambil air, tidak kurang dari 10 tong sehari. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, maka tidak ada makanan untuk Anda, dan jika Anda melanjutkan selama 7 hari maka saya akan memberitahu para tetua untuk mengeluarkan Anda dari sekte. Ini pakaianmu. Ingat, murid kehormatan hanya bisa memakai abu-abu. Setelah Anda menjadi murid sejati, Anda akan diberi warna lain." Setelah dia selesai berbicara, dia melemparkan pakaian itu ke Wang Lin dan menutup matanya. Wang Lin mengambil pakaiannya dan bertanya, "Di mana saya tinggal?" Pemuda itu bahkan tidak membuka matanya dan dengan santai berkata, "Pergilah ke utara sampai kamu melihat deretan rumah. Berikan lencanamu kepada murid di sana dan mereka akan memberimu kamar." Wang Lin pergi dan menuju utara ke rumah-rumah. Pemuda itu membuka matanya dan berkata, dengan jijik, mengandalkan bunuh diri untuk bergabung, dia benar-benar sia-sia. Saat berjalan di Sekte Heng Yue, Wang Lin melihat banyak murid berseragam abu-abu tergesa-gesa dengan wajah pucat dan dingin. Beberapa memiliki alat di tangan mereka dan mereka semua bergegas. Setelah berjalan lurus beberapa saat, dia melihat deretan rumah. Ada lebih banyak murid berwarna abu-abu di sini, tetapi mereka jarang berbicara satu sama lain. Setelah dia memberikan lencananya kepada murid berbaju kuning yang bertugas, pemuda itu dengan tidak sabar menunjuk ke sebuah ruangan. Wang Lin sudah terbiasa dengan ekspresi dingin dari semua orang di sini. Dia sampai di kamarnya dan membuka pintu. Itu adalah ruangan besar dengan 2 tempat tidur kayu, meja, dan 2 kursi. Semuanya sangat bersih dan sama barunya dengan perabotan di rumahnya. Dia memilih tempat tidur yang tampak kosong. Dia meletakkan barang bawaannya dan berbaring di tempat tidurnya. Meskipun dia telah masuk ke Sekte Heng Yue, bukan itu yang dia harapkan. Dia berpikir bahwa dia akan mempelajari teknik abadi, tetapi sepertinya tugasnya adalah mengambil air. Memikirkan hal ini, dia menghela nafas dan menyentuh manik-manik batu di depan dadanya. Ini adalah harta yang dia peroleh. Wang Lin telah membaca banyak buku dan dia tahu bahaya membukanya, karena banyak orang akan mengincar harta karun ini. Beberapa saat kemudian, malam tiba dan seorang pemuda abu-abu yang sangat lelah membuka pintu dan masuk. Dia tercengang ketika melihat Wang Lin, lalu melanjutkan untuk pingsan di tempat tidurnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wang Lin tidak peduli. Dia tahu bahwa dia harus bangun lebih awal. Dia menyentuh perutnya, lalu mengeluarkan beberapa ubi. Orang tuanya membawakannya untuk dia makan ketika mereka pergi mencarinya, dan sejak dia diterima, orang tuanya memberikan semua makanan yang tersisa kepadanya. Ubi jalar itu sangat manis. Saat Wang Lin sedang makan, pemuda itu bangun dan menatap ubi jalar. Sementara mulutnya berair, dia berkata dengan suara rendah, "Bolehkah aku minta sepotong?" Wang Lin mengeluarkan beberapa potong dan berkata,
saya punya banyak di sini. Jika Anda mau, mintalah lebih banyak lagi. Pemuda itu dengan cepat mengambil makanan dan melahapnya, lalu pergi ke meja dan menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri. Dia berseru, "Sialan, aku belum makan apapun dalam 2 hari. Jadi siapa namamu?" Wang Lin menyebutkan namanya. Pemuda itu tiba-tiba tertawa dan berkata, "Jadi kamu adalah Wang Lin, sampah yang memasuki sekte Heng Yue dengan mencoba bunuh diri." Dia tiba-tiba menyadari apa yang telah dia lakukan dan berkata, "Saudaraku, namaku Zhang Hu. Sejujurnya, tidak ada seorang pun di sekte yang tidak tahu tentang Anda, jadi tolong jangan salahkan saya atas apa yang saya katakan sebelumnya. Nyatanya, saya mengagumi Anda karena bisa memasuki sekte dengan cara ini." Wang Lin tertawa getir. Dia tidak mencoba menjelaskan dan memberikan beberapa potong ubi jalar. Zhang Hu dengan cepat menerimanya dan mengambil beberapa gigitan, lalu berkata, "Wang Lin, lebih baik kamu tinggalkan sebagian untuk dirimu sendiri. Anda baru di sini. Siapa yang tahu hal jahat apa yang coba dilakukan musang kuning itu? Sialan, dia bahkan tidak memperlakukan kita seperti manusia." Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.